hadir hari ini? Tidak hadir? Siapa? Ibnu. Keterangannya? Sakit. Ada lain? Oke. Tapi itu sendiri ya. Oke, saudara sekalian. Untuk pertemuan pertama ini, materi kita adalah tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah membaca Al-Quran tadi malam? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ayo, kapan baca Al-Quran? Galangan. Sabuhan, kapan baca Al-Quran? Ferdi, kapan baca Al-Quran? Sudah Isa, Pak. Sudah. Oke. Alhamdulillah sudah ada yang membaca Al-Quran pada hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam memang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Jangan hanya bulan suci Ramadan saja untuk membaca Al-Quran, tapi harus dirutinkan untuk membaca setiap hari. Karena baca Al-Quran adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena materi kita pada hari ini adalah tentang Al-Quran, barangkali ada di antara kalian yang tahu apa itu Al-Quran? Yang lain? Petunjuk jalan. Yang berupa apa itu Al-Quran? Najwa. Firman Allah. Buka. Surah Al-Nur. Oke. Sekarang Bapak bagi kelompok dari hasil pertanyaan secara sama Pak tadi. Akan Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok 1, Muhammad Safarudin, Nova, Mukakin, dan Raihan. Kelompok kedua, Firdaus, Hikmal, Sah Johan, dan Ferdi. Kelompok yang ketiga, Najwa, Kastika, Dumirati, dan Wahdania. Kelompok yang keempat, tadinya Gita, Nurul, dan Acu. Silakan masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Oke, sekarang karena sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Bapak minta kalian siapkan buku, alat tulis, kalian Bapak berikan soal, cari definisi Al-Quran menurut bahasa dan cari definisi Al-Quran menurut istilah. Silakan kerjakan di bukunya masing-masing kelompok.
Muhammad Taludin. Bapak minta Muhammad Taludin membacakan hasil diskusinya dari kelompok 1. Definisi Al-Quran secara bahasa 1. Definisi Al-Quran menurut istilah 1. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Secara bahasa, kata Al-Quran berarti bacaan. Karena seluruh isi dalam Al-Quran adalah ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Pengertian Al-Quran secara istilah dari Muhammad Abdul Aziz Al-Zurqani. Muhammad Abdul Aziz Al-Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan Ulumul Al-Quran mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah dengan membacanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 2, Ferdi. Bacakan 1 definisi Al-Quran menurut bahasa, 1 definisi Al-Quran menurut istilah. Silakan. Menurut kelompok 2 kami berdiskusi Al-Quran artinya menurut bahasa, menurut Al-Liyani. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qira'a, artinya membaca. Al-Quran menurut Syekh Muhammad Qudari Bey secara istilah adalah dalam kitab Tarikh At-Tashrik Al-Islam. Syekh Muhammad Qudari Bey mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut, yang artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dengan mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Berikutnya kelompok 3, silakan menjawab untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Al-Quran menurut bahasa, menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz corona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Al-Quran menurut istilah, menurut Siddiq Saleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sekarang Bapak minta kalian setiap orang mengambil satu-satu, nanti akan dipasangkan di papan. Silakan perhatikan di papan. Bisa dilihat dengan jelas? Oke, ini Bapak jelaskan sedikit. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan tentang definisi Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata benda qara'a yaqra'u Qur'an, yang artinya bacaan atau membaca. Nah, sekarang ada 3 tokoh yang sudah kalian kerjakan barusan. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa menurut Al-Liyani. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qara'a, artinya membaca. Kemudian menurut Al-Ash'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz corona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Dan yang ketiga, menurut
al-Faroq. Katanya, kata Al-Quran yang berasal dari lafaz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qori'inatun, berarti petunjuk. Kemudian, ini ada Al-Quran menurut istilah. Ada 3 orang pakarnya. Pertama menurut Syekh Muhammad Qudari Bey. Yang kedua menurut Subhi Soleh. Yang ketiga menurut Muhammad Abdul. Kata Syekh Muhammad Qudari Bey, Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua menurut Subhi Soleh, katanya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf Al-Fatihah, sampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah pembacaan. Dan yang ketiga, Al-Quran menurut istilah dari pakar Muhammad Abdul. Kata Muhammad Abdul, Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Bisa dipahami? Jelas semuanya? Ya, benar. Sekarang Bapak akan memberikan soal dari hasil materi kita pada hari ini. Silakan disilang di kertas. Kita sudah mempelajari materi ini tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak minta dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan Firdaus. Silakan Ferdi. Ada beberapa tokoh Pak yang mendefinisikan Al-Quran secara istilah. Di antaranya adalah yang pertama Syekh Muhammad Qudari Bey, yang kedua Subhi Soleh, dan yang ketiga Syekh Muhammad Abdul. Yang lain, Mas Dia, silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Oke. Kalian Al-Quran dibagi menjadi 2. pertama menurut Menurut istilah dan menurut bahasa. Oke. Nurul, silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Definisi Al-Quran menurut Kisah Al-Quran adalah kitab Allah yang mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Oke. Jadi berbagai macam definisi Al-Quran menurut pakar atau ulama dengan artinya yang masing-masing berbeda sesuai dengan perspektif dari ulama tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai berislam jangan sampai Al-Quran hanya dijadikan pajangan di rumah, tapi sebaiknya sebagai umat yang beriman, sebagai orang Islam, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Karena Al-Quran yang kita baca adalah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu bernilai pahala.
Aku kata Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan untuk sering-sering membaca Al-Quran. Tadi di awal Bapak bertanya kepada kalian bahwa siapa yang membaca Al-Quran hari ini, bersyukurlah karena sedang membaca Al-Quran dan akan diganjar pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Berikutnya, untuk pertemuan yang akan datang, materi kita adalah tentang Al-Quran dan bukti keotentikannya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa Kifatul Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.